Pernahkah Anda membayangkan sebuah ajaran kuno yang berani menantang batas-batas ketakutan manusia, kematian, gelap, bahkan dosa? Sebuah jalur yang disebut-sebut mampu menghancurkan belenggu pikiran dalam sekejap, namun juga dipandang berbahaya karena menyentuh wilayah yang dianggap terlarang. Inilah Tantra Bhairawa, jalan misterius yang lebih dari sekadar ritual atau mantra. Ia adalah pencarian kebebasan mutlak yang menembus batas logika manusia biasa. Di balik kisahnya, kita menemukan gambaran kuil remang-remang yang dipenuhi asap dupa, suara mantra yang bergetar di antara abu kremasi, dan simbol-simbol penuh rahasia yang ditorehkan di dinding batu. Namun jangan salah, Tantra Bhairawa bukan sekadar kisah tentang kegelapan atau mistik yang menyeramkan. Ia adalah upaya menyingkap tabir terdalam dari kesadaran, sebuah perjalanan menuju pemahaman bahwa hidup dan mati, terang dan gelap, hanyalah dua sisi dari satu kebenaran. Pertanyaan pun muncul, mengapa jalur ini selalu diselimuti mitos yang menakutkan? Mengapa hanya sedikit orang yang benar-benar mengerti esensinya? Dan mengapa, di balik segala ekstremnya, ia justru menyimpan pelajaran yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan jauh dari India, bahkan bagi kita yang hidup di era modern. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi dari Tantra Bhairawa. Kita akan menyelami sejarahnya, mengurai filosofi yang dalam, dan menemukan makna yang jarang diungkap. Bahwa di balik wajah ganas Bhairawa, tersembunyi pesan universal tentang keberanian, pembebasan, dan kebijaksanaan. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar perjalanan ke masa lalu, tetapi perjalanan batin yang akan menantang cara kita memandang dunia, diri sendiri, dan batas-batas spiritualitas. Untuk memahami Tantra Bhairawa, kita harus menengok ke masa ketika India kuno masih menjadi pusat pergulatan antara filsafat, agama, dan jalan-jalan spiritual yang beragam. Bhairawa sendiri adalah manifestasi dari Shiva, bukan sebagai dewa yang tenang dan penuh kasih, melainkan sebagai aspek paling ganas, penguasa waktu, kehancuran, dan kematian. Sosok Bhairawa digambarkan dengan rambut terurai, mata melotot menyala, kalung tengkorak, dan tubuh berlumuran abu kremasi. Bagi dunia luar, ini menakutkan. Namun bagi para pencari kebenaran, simbol ini justru adalah panggilan untuk menghadapi ketakutan terdalam yang selama ini membelenggu jiwa. Kitab yang menjadi inti ajaran ini adalah Vijnana Bhairava Tantra, teks kuno yang diyakini berasal dari abad ke-8 atau sebelumnya. Namun jangan salah sangka, isi kitab ini bukan hanya tentang ritual aneh atau praktik gelap. Ia berisi 112 teknik meditasi, dari yang sederhana seperti memperhatikan napas, merenungkan ruang kosong di antara dua pikiran, hingga meditasi pada cahaya dan bunyi di dalam kesadaran. Teks ini mengajarkan bahwa kebebasan tertinggi tidak ditemukan dengan lari dari dunia, melainkan dengan menembus inti pengalaman manusia itu sendiri, baik yang indah maupun yang menakutkan. Secara filosofis, Tantra Bhairawa adalah sebuah pemberontakan terhadap norma sosial dan spiritual yang kaku. Saat banyak tradisi kuno menekankan kesucian, keteraturan, dan penghindaran dari hal-hal najis, Bhairawa justru menuntun praktisinya untuk masuk ke jantung kegelapan. Kuburan, darah, malam gelap, bahkan kematian, semuanya dipandang bukan sebagai musuh, melainkan pintu untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi. Inilah yang membuat jalur ini sering dipandang ekstrem atau bahkan terlarang. Namun di balik simbol-simbol menakutkan itu, tersimpan sebuah filosofi mendalam, bahwa ketakutan terbesar manusia adalah ilusi, kematian hanyalah transformasi, kegelapan hanyalah sisi lain dari cahaya, dan keheningan di antara dua detak napas adalah gerbang menuju kesadaran murni. Sayangnya, pengetahuan ini sering disalahpahami. Dunia modern lebih suka menyoroti sisi gelapnya, ritual-ritual kremasi, penggunaan simbol tengkorak,
atau praktik yang dianggap tabu daripada menyelami inti spiritualnya. Bahkan sebagian orang India sendiri melihatnya dengan curiga, seakan-akan Tantra Bhairava hanyalah jalan pemujaan setan. Padahal, bila dibaca dalam terang filosofi, ajaran ini adalah peta jalan menuju kebebasan mutlak, kebebasan dari rasa takut, keterikatan dan belenggu ego. Maka, tidak mengherankan bila Tantra Bhairava tetap hidup sebagai tradisi rahasia. Ia diwariskan dari guru ke murid secara tersembunyi, bukan karena ingin eksklusif, melainkan karena ajarannya terlalu dalam untuk dipahami setengah-setengah. Hanya mereka yang siap menatap cermin ketakutan mereka sendiri yang benar-benar bisa melangkah di jalan ini. Jika kita menyingkap lapisan pertama dari Tantra Bhairava, kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jalan ini tidak selalu tentang kegelapan, tetapi tentang keberanian menatap langsung wajah realitas. Bayangkan seseorang berdiri di tengah hutan sunyi pada malam tanpa bulan. Tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya suara angin dan detak jantungnya sendiri. Rasa takut muncul, karena kegelapan memaksa manusia menghadapi dirinya yang paling rapuh. Bagi Tantra Bhairava, kondisi inilah yang dicari. Momen ketika topeng sosial runtuh dan kesadaran benar-benar telanjang. Salah satu inti dari ajarannya adalah bahwa semua pengalaman, baik yang kita sebut suci maupun najis, terang maupun gelap, indah maupun menakutkan, hanyalah pintu menuju kesadaran. Bhairava tidak mengajarkan kita untuk menghindar, melainkan untuk memasuki setiap pengalaman secara total, sampai inti dari pengalaman itu lenyap ke dalam keheningan murni. Teks Vijnana Bhairava Tantra memberikan 112 cara berbeda untuk mencapai keadaan ini. Misalnya, ada teknik sederhana. Mengamati jeda di antara tarikan dan hembusan napas. Dalam jeda itu, ketika tidak ada tarik atau hembus, terdapat ruang hening yang membuka kesadaran. Ada juga metode lain yang lebih ekstrem, merenungkan kematian, duduk di kuburan, atau bermeditasi di tengah keramaian ritual kremasi. Bagi Bhairava, bahkan tempat yang paling ditakuti sekalipun bisa menjadi jalan menuju pencerahan. Namun perlu dipahami, ajaran ini tidak berhenti di keberanian. Lebih dalam dari itu, ia menuntun pada pembebasan. Karena pada akhirnya, inti dari Tantra Bhairava adalah moksha, kebebasan mutlak dari keterikatan duniawi. Rasa takut, nafsu, bahkan kenikmatan yang kita kejar hanyalah bayangan. Dengan menembusnya, manusia bisa merasakan inti dari eksistensi, kesadaran yang tak terikat oleh ruang, waktu, maupun tubuh. Menariknya, meski dikenal penuh dengan simbol ganas, tengkorak, darah, abu kremasi, esensi Tantra Bhairava justru sangat dekat dengan ajaran universal tentang tauhid eksistensial, bahwa di balik semua dualitas, hanya ada satu realitas yang sejati. Semua yang lain hanyalah bayangan. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Dunia luar hanya melihat Bhairava dari luarnya yang ekstrem, tanpa menyadari inti filosofinya yang begitu dalam. Sama seperti seseorang yang melihat samudera dari permukaan gelombang, tanpa pernah menyelam ke kedalamannya. Dengan kata lain, Tantra Bhairava adalah cermin. Bila kita melihatnya dengan ketakutan, maka yang terlihat hanya kegelapan. Tapi bila kita mendekat dengan keheningan dan keterbukaan, yang muncul adalah jalan menuju kebebasan sejati. Jika pada bagian sebelumnya kita menyingkap ajaran Bhairava sebagai cermin kesadaran, maka kini kita perlu menyelami paradoks yang menjadikannya begitu misterius. Di satu sisi, Tantra Bhairava mengajarkan jalan cepat menuju kebebasan, menembus rasa takut, melampaui keterikatan, dan langsung menggapai inti kesadaran. Namun di sisi lain, jalur ini juga dianggap berbahaya, bahkan menjerumuskan bagi mereka yang tidak siap. Mengapa? Karena jalan Bhairava menolak kompromi. Ia memaksa pencarinya menatap langsung tabir ilusi tanpa pelindung.
Bayangkan seseorang yang berusaha bermeditasi di tempat kremasi, dikelilingi api yang melahap jasad, bau daging terbakar, dan suara ratapan keluarga. Bagi kebanyakan orang, ini adalah mimpi buruk. Tetapi bagi praktisi Bhairava, ini adalah pengingat paling murni bahwa tubuh hanyalah sementara, bahwa kehidupan adalah tarian singkat di antara dua keheningan. Bila seseorang sanggup menembus rasa takut dalam momen itu, ia bisa menyentuh kebebasan yang tak tergoyahkan. Namun disinilah letak jebakannya. Banyak yang salah mengira bahwa Tantra Bhairava hanyalah tentang ritual mengerikan, pesta mabuk, atau praktik seksual yang penuh simbol. Inilah mitos yang terus melekat, padahal inti ajaran justru melampaui semua itu. Ritual ekstrem hanyalah alat, bukan tujuan. Bila seseorang terjebak pada alat, ia bisa hilang di jalan, bukannya sampai pada kebebasan. Filosofi sejati Bhairava adalah transendensi melalui keberanian menghadapi realitas paling mentah. Bahkan, teksnya sendiri menekankan meditasi sederhana. Perhatian penuh pada napas, kesadaran pada momen, perenungan tentang ruang kosong di dalam diri. Semua metode ini bisa dilakukan siapa saja, tanpa harus menyentuh sisi gelap yang menakutkan. Tetapi untuk mereka yang ingin jalan cepat, Bhairava menawarkan pintu yang keras, brutal, namun jujur. Hal yang jarang diungkap adalah bagaimana ajaran ini sejalan dengan prinsip universal, bahwa dunia hanyalah bayangan sementara, dan yang kekal adalah kesadaran tunggal. Dalam bahasa yang lebih dekat dengan kita, bisa dipahami sebagai pengingat akan kebesaran Sang Pencipta, bahwa segala sesuatu selainnya akan sirna. Di titik ini, Tantra Bhairava mengajarkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Jalan menuju cahaya justru seringkali melewati kegelapan. Karena tanpa mengenal sisi gelap, manusia tak akan pernah benar-benar menghargai cahaya. Itulah sebabnya ajaran ini begitu kontroversial. Ia bukan untuk semua orang, bukan untuk mereka yang mencari kenyamanan. Ia hanya bagi mereka yang berani, yang siap kehilangan segalanya demi menemukan yang sejati. Kini kita telah menapaki jalan berliku dari Tantra Bhairava, sebuah ajaran yang tampak gelap di permukaan, namun di kedalamannya menyimpan cahaya kebijaksanaan. Kita melihat bagaimana ia menantang rasa takut, bagaimana ia mengajak manusia menatap kematian tanpa gentar, dan bagaimana ia menyibak ilusi yang membelenggu pikiran. Namun yang paling penting untuk kita pahami adalah Tantra Bhairava bukan tentang kegelapan itu sendiri, melainkan tentang keberanian menembus kegelapan untuk menemukan kebebasan. Ia bukan tentang ritual aneh, bukan pula sekadar simbol tengkorak atau abu kremasi, melainkan tentang kesadaran, tentang menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Sementara yang abadi adalah sumber dari segala keberadaan. Dalam konteks kita hari ini, pelajaran Bhairava bisa menjadi cermin. Bukan berarti kita harus melakukan ritual ekstrem, tetapi kita bisa mengambil intinya, berani menghadapi ketakutan kita sendiri. Entah itu rasa takut gagal, takut kehilangan, atau takut pada bayangan masa depan. Semua hanyalah ilusi yang bisa kita lewati bila kita melihatnya dari kedalaman kesadaran. Di balik simbol-simbol ganas Bhairava, ada pesan yang sejatinya universal. Jangan terikat pada bayangan dunia, sebab yang sejati hanyalah yang maha kekal. Dan justru dengan kesadaran itulah, kita bisa hidup lebih ringan, lebih merdeka, lebih selaras dengan kehendak yang lebih tinggi. Jadi, saat Anda mendengar kisah tentang Tantra Bhairava, jangan hanya terpaku pada mitos atau ketakutan yang mengelilinginya. Lihatlah kedalaman filosofinya. Tanyakan pada diri Anda, apa ketakutan terbesar yang masih membelenggu hidup saya? Dan bagaimana jika ketakutan itu ternyata hanyalah pintu menuju kebebasan batin yang lebih luas? Mungkin jawaban dari pertanyaan itu akan membuka jalan baru dalam hidup Anda.